berikutnya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2A. Ayah, kamu ngambil buku cerita apa? Si Pitung. Oh, coba dong kamu ceritain. Udah aku ceritain ya, tapi yang lain dengerin. Oke. Di sebuah kampung yang bernama Betawi. Kenapa edisi telepon kurne? Kentang digantung di kaki kiwi. Nah, kita tonton bersama-sama cerita tentang si Pitung dari Betawi. Di sebuah kampung, di sebuah kampung yang bernama Betawi, tinggallah keluarga Babe Piun dan Yapina bersama anak mereka yang bernama Pitung. Mereka hidup sederhana dan mata pencarian Babe Piun adalah berkebun. Walaupun demikian, mereka bahagia. Keluarga Babe Piun sangat taat dalam menjalankan ibadah. Suatu sore, Pitung pamit pada Babe Piun dan Yapina untuk pergi mengaji. Nyak, Be, ayo pergi ngaji dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Tong. Iya, Nyak. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pitung belajar mengaji pada seorang guru yang bernama Haji Naipin. Selain guru ngaji, Haji Naipin juga pandai. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2B. Jadi, Pitung pun belajar ilmu bela diri. Assalamualaikum, pengaji. Waalaikumsalam warahmatullah. Duduk sini, Tong. Tuh si Ji, baru aja selesai setoran hafalan. Iya, kok ngaji. Ayo mas ke hafalan apa ya? Iya, udah selesai emang bacanya. Udah kok ngaji. Kemudian mulailah Pitung membaca surah An-Naba dan Haji Naipin menyimak. Selesai ngaji, Pitung dan Ji berlatih bela diri. Mereka berdua sudah berteman sedari kecil. Selepas Isya, mereka baru beranjak pulang. Di tengah perjalanan, mereka melihat keramaian di rumah tuan tanah yang bernama Babahlim. Ternyata Babahlim sedang menggelar pesta dan mengundang banyak tamu dari kalangan pribumi dan kompeni Belanda. Acaranya terlihat sangat meriah karena ada tariannya juga.
Kelas 2B. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat Babah Lim sedang marah dan memukuli pembantunya. Hah, lu orang kagak bisa kerja ya? Itu tamu-tamu oe ada yang kagak lu kasih hidangan, bikin malu oe aja ya. Lihat kejadian tersebut, Pitung dan Ji merasa iba pada pembantu itu dan tersurutlah amarah mereka. Kemudian Pitung dan Ji menantang duel Babah Lim. Hei Babah Lim, ente jangan berbuat seenaknya aja. Kasihan kan itu orang, kalau ente punya nyali, sini lawanannya. Ini siapa? Lu orang jangan ikut campur urusan oleh. Pergi jauh-jauh dari rumah oleh ya. Bener kan, Sofi? Kenalin nih, aneh Pitung dari Betawi. Karena merasa tersinggung, Babah Lim kemudian memanggil Centeng untuk mengusir Pitung dan Ji dari rumahnya. Hai Centeng, usir itu orang. Kalau perlu, bikin itu orang kapok. Hei Babah Lim, ada yang maju di pinggir kali. Orang itu bodoh, emang punya nyali. Muka dusap di bawah tanah. Siap-siap nih serangan dia aneh. Pertarungan antara Pitung, Ji dan Centeng tidak terelakkan, dan pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Pitung. Sejak kejadian itu, Pitung dan Ji kemudian melakukan rencana untuk merampok rumah tuan tanah yang jahat dan semena-mena itu. Rencana tersebut berjalan lancar dan hasil rampokannya diberikan pada penduduk kampung yang kelaparan. Hingga suatu hari, Pitung tertangkap basah saat sedang merampok. Kemudian Babah Lim melaporkan pada kompeni Belanda. Oe lapor, tuan. Rumah Oe dirampok si Pitung. Tangkap itu orang, kalau perlu tembak aja ya. Baik Babah Lim, nanti akan kami tangkap si Pitung ekstremis itu. Pasukan tangkap Babe Piun and Haji Naipin itu. Siap. Pejabat Belanda yang bernama Southanger sangat marah sehingga kemudian berusaha menangkap Pitung dan Ji namun tidak berhasil. Tentara Belanda yang licik akhirnya menangkap Babe Piun dan Haji Naipin dengan tujuan memancing agar Pitung menyerahkan diri.
Lepasin babe ane guru ngaji ane. Mereka gak salah. Babe and guru ngaji kamu akan kami lepaskan. Asalkan kamu menyerahkan diri kepada kami dan kamu akan aman. Baik kalau begitu. Ane bakal nyerahin diri ane. Ane balikin semua hati yang udah ane ampuh tentu. Asal babe ame guru ane dibebasin. Baiklah kalau itu syarat yang kamu orang minta. Tak berselang lama datanglah Pitung untuk menyerahkan diri. Tapi kompeni Belanda mengingkari janjinya. Tiba-tiba terdengar suara letusan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2B. Namun nyatanya setelah Pitung menyerahkan diri, Belanda mengingkari janji yang telah disepakati sebelumnya. Kompeni Belanda menembaki tubuh Pitung dengan banyak peluru. Akhirnya gugurlah Pitung ditangkap penjajah Belanda yang kejam. Pesan moral cerita si Pitung. Si Pitung terkenal sebagai tokoh yang menegakkan keadilan meski caranya tidak 100% benar. Bahkan Pitung berusaha berjiwa kesatria meski harus mengorbankan nyawanya. Seorang manusia harus berani berjiwa kesatria seperti Pitung. Jika salah harus mengakui kesalahan apapun yang terjadi. Jika ada orang yang susah harus dibantu tentu dengan cara yang lebih baik dengan apa yang dilakukan Pitung. Karena sejatinya dendam bukan hal yang harus dipelihara. Kemudian jika terjadi jangan mengingkari seperti yang dilakukan oleh Belanda. Karena mengingkari janji sangat tidak baik. Inilah penampilan dari kelas 2B. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2B. Baik Bapak Ibu hadirin, mohon perhatian sebelum kita lanjut pada penampilan berikutnya untuk dapat menempati tempat duduk yang sudah disediakan.